Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 beranggota Rizky Dwi Apriana, NIM 20207047 dan rekan saya Deka Sasmaini NIM 20207032. Di sini kami akan membahas mengenai materi analisis korelasi. Di mana analisis korelasi ada dua. Yang pertama itu analisis korelasi sederhana dan analisis korelasi ganda. Untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Analisis korelasi sederhana. Fungsi dari analisis korelasi sederhana yaitu untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ada dua cara untuk menyelesaikan soal dari analisis korelasi sederhana. Yang pertama itu ada Price product moment, yang kedua ada Superman rank. Price product moment itu digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Kemudian ada Superman rank, itu digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk ordinal. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai Price product moment. Koefisien korelasi Price product moment itu disimbolkan dengan huruf R kecil, yang dimana dengan persamaan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dalam kurung kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dalam kurung kuadrat. Dengan keterangan R itu koefisien korelasi, N itu jumlah data, sigma X itu jumlah skor variabel X, dan sigma Y jumlah variabel Y. Kemudian di sini ada soal, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan lamanya tidur dengan kestabilan emosi dengan data ada X dan Y. Nah, untuk menyelesaikan soal, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan menentukan hipotesis. Nah, ini adalah H0. H0 itu berarti negatif, yaitu tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Kemudian ada HA, itu terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Dan untuk langkah kedua, kita menghitung data yang dibutuhkan. Nanti kita akan jelaskan menggunakan Microsoft Excel. Ketiga itu menghitung korelasi produk moment. Dan yang keempat adalah menentukan kriteria di mana jika R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka H0 diterima. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Kemudian kita akan menentukan R tabel, dan yang keenam kita akan membandingkan R hitung dan R tabel. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai menghitung data yang dibutuhkan. Kita akan menyelesaikannya menggunakan Microsoft Excel. Nah, baiklah, di sini sudah ada data yang soal tadi, yaitu ada data X dan data Y. Nah, untuk menghitung data yang dibutuhkan berarti kita mencari X dikali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. X dikali Y berarti nilai X dikali Y, X kuadrat berarti nilai X dikali nilai X, dan Y kuadrat berarti nilai Y dikali nilai Y. Nah, untuk menghitung X dikali Y, itu dengan rumus langsung saja sama dengan sum nilai X dikali bintang nilai Y. Kemudian kita klik enter. Nah, langsung saja tidak perlu menghitung manual yang nilai datanya, langsung saja kita tarik ke bawah dengan simbol plus. Nah, kemudian untuk menghitung X kuadrat sama seperti tadi, yaitu sama dengan sum nilai dari X dikali nilai X, berarti sama dengan 150 dikali 150. Kemudian klik enter. Langsung saja seperti tadi. Kemudian kita akan menghitung nilai Y kuadrat sama seperti tadi, sama dengan sum nilai Y dikali nilai Y. Kemudian enter. Nah, setelah mengetahui jumlah data ini,
kita akan menghitung jumlah dari keseluruhan data dari ini. Yang pertama kita akan menghitung keseluruhan nilai dari data X. Oke, langsung saja di bawah ini kita tulis dari sama dengan sum. Langsung kita tarik dari 150, kita tarik ke bawah. Nah, langsung kita klik enter. Oke, begitupun dengan yang lainnya sama saja caranya. Kita taruhkan kursor di sini, kemudian kita sama dengan sum. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita klik enter. Oke. Nah, di sini kita langsung saja kita menghitung nilai dari X kuadrat. Nah, kita taruh kursornya di sini, kita kursor di sini, kemudian kita tulis sama dengan sum. Sama seperti tadi, kita tarik ke bawah, kemudian kita klik enter. Nah, jadi kita tidak perlu susah-susah lagi di sini, terus kemudian kita tulis ini tidak perlu. Enter. Oke, kemudian kita mencari nilai dari sigma X dalam kurung kuadrat ini nanti aja, terus kita mencari nilai sigma X dikali Y. Nah, terus ini sama dengan ini. Maaf ya, tulis. Sama dengan sum. Kemudian kita tarik dari nilai 13.500, kita tarik ke bawah, kemudian kita klik enter. Oke, kemudian kita mencari nilai sigma X dikali sigma Y. Nanti aja kita nyari sigma Y kuadrat dari nilai sum. Tarik ke bawah, kita klik enter. Kemudian kita mencari data dari sigma X dikali sigma Y. Berarti sama dengan kemudian sum, kemudian nilai sigma X dikali nilai sigma Y. Kemudian langsung klik enter. Kita mencari nilai sigma X dalam kurung kuadrat. Berarti nilai dari sigma X dikali nilai sigma X. Oke, terus ini. Terus sum. Kemudian nilai dari sigma X dikali nilai sigma X. Enter. Nah, kemudian kita mencari nilai sigma Y dalam kurung kuadrat. Berarti nilai sigma Y dikali nilai sigma Y. Sama dengan sum. Kemudian nilai sigma Y dikali nilai sigma Y. Kemudian enter. Oke, setelah kita mengetahui nilai dari seluruhnya, kita akan memasukkan ke rumus present product moment, yaitu tadi kan ada n dikali sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y dibagi akar dari n dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x dalam kurung kuadrat dikali n dikali sigma y kuadrat dikurang sigma y dalam kurung kuadrat. Langsung saja rumusnya. Tadi kan n-nya itu ada 10. Langsung kita tulis di sini sama dengan
N-nya ada 10, berarti 10 nilai dari present product moment, yaitu R. Langsung saja masukkan rumusnya, sama dengan, kemudian kita buat buka kurung lagi. Nah, tadi jangan lupa sum, buka kurung lagi. Kemudian tadi kan nilai N-nya itu sama dengan 10. Jumlah datanya ada 10. Nah, kita buat 10. Kemudian kita kali nilai dari sigma X dikali Y. Langsung saja nilai dari sigma X dikali Y berarti ini. Nah, kemudian tutup kurung dikurang sigma X. Nilai dari sigma X berarti ini. Kemudian tutup kurung. Salah, ini langsung saja nilai dari sigma X dikali nilai sigma Y. Kemudian tutup kurung dibagi akar dari, kalau dalam Microsoft Excel itu akar dari disimbolkan dengan SQRT. Langsung kita tulis SQ, nah ini tahu SQRT. Kemudian tutup kurung lagi, buka kurung, kemudian dikali nilai N 10 dikali nilai sigma X kuadrat sama dengan nilai sigma X kuadrat. Kemudian tutup kurung dikurang nilai sigma X dalam kurung kuadrat. Oke, tutup kurung lagi dikali nilai N tadi sama dengan 10 dikali nilai sigma Y kuadrat. Oke, kemudian tutup kurung dikurang nilai sigma Y dalam kurung kuadrat. Kemudian tutup kurung. Enter. Nah, oke. Dapatlah hasilnya ini. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari present product moment, kemudian kita bandingkan dengan nilai R. Tadi kan sudah ada rumusnya. Nah, kita akan membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, tadi kan jika R hitung itu lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka H0 diterima. Dan jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0-nya ditolak. Coba nih copy. Nah, tadi kan ini R hitungnya 0, 9, 13. Nah, tadi kita belum mencari nilai dari R hitung. Kalau menghitung R hitung, berarti ada rumus DF itu sama dengan N dikurang 2. Nah, tadi kan nilai dari N-nya itu kan 10. Nilai dari N itu ada 10 dan dikurang 2. Berarti jumlahnya sama dengan 8. Nah, jadi
nilai dari R hitung itu 8. Nah, di sini itu kita menggunakan taraf signifikan atau ini kita menggunakan taraf signifikan si alfa itu 0,05. Langsung saja kita lihat tabelnya, tabel dari distribusi nilai R tabel. Tadi kan nilai DF-nya itu sama dengan 8. Nah, langsung saja kita tulis di sini itu kan 5%. 0,05 itu sama dengan 5%. Kita cari urutan yang ke-8, berarti nilainya 0,707. Nah, tadi itu kan sama dengan nilai dari precision product momennya 0,913. Nah, nilai R tabelnya tadi itu 0,707. Berarti itu keterangannya berarti R hitung itu lebih besar dari R tabel. Jadi H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat hubungan yang positif antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai precision product moment. Nah, kita akan membahas mengenai Spearman rank. Rumus dari Spearman rank itu sama dengan rho sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Dengan keterangan rho sama dengan koefisien korelasi Spearman rank, kemudian N itu jumlah data, dan D itu beda peringkat yang berpasangan. Di sini ada soal, yaitu seseorang peneliti ingin mengetahui hubungan hasil ujian statistik dengan hasil ujian metodologi pendidikan. Ada data yaitu nilai data X dan data Y. Langsung saja kita menyelesaikan soalnya. Dalam menyelesaikan soal itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama kita menentukan hipotesis sama seperti soal tadi yaitu precision product moment. Langkah pertama menentukan hipotesis, ada H0. H0 berarti negatif. Berarti tidak terdapat hubungan antara hasil ujian statistik dengan hasil ujian metodologi pendidikan. Kemudian ada HA, terdapat hubungan antara hasil ujian statistik dengan hasil ujian metodologi pendidikan. Kemudian kita akan menentukan ranking. Nah, untuk menentukan ranking nanti kita akan bahas menggunakan Microsoft Excel. Kemudian menentukan data yang dibutuhkan. Dan selanjutnya ada menghitung korelasi Spearman rank, kemudian menentukan kriteria sama seperti tadi. Jika R hitung itu lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka H0 diterima. Dan jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Tahap selanjutnya kita akan menentukan R tabel. Dan yang terakhir kita akan menghitung R hitung dan R tabel. Sebenarnya sama seperti soal dari penyelesaian precision product moment. Oke, tadi kan ada soal. Nah, ini sudah saya tulis soalnya. Ada dari data X dan data Y. Untuk menentukan ranking, berarti yang kita butuhkan itu ada ranking dari ranking terkecil sampai ranking yang terbesar. Kemudian kita akan mencari D dan D kuadrat. Oke, dalam menghitung ranking kita akan mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langsung saja dari nilai data X kita copy. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke data yang lain agar kita mulai dapat mengurutkannya. Langsung kita paste. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, oke, di sini sudah ada. Ini salah. Kedua kita buat nomornya biar mudah. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, dari sini kita tahu dari data yang terkecil itu nilainya 58 dan dari yang terbesar itu 90. Cara mengerjakan yang kita mau ke ranking itu saja kita tulis
Data 50 berarti urutan yang pertama. Langsung tentu saja. Data 58 itu urutan yang pertama. Kemudian data 60 itu urutan yang kedua. 65 itu urutan yang ketiga. Kita cari 65 urutan yang ketiga. Dan data yang keempat itu ada 68. Nah, di sini ada 70 itu dua nilai ya. 70 itu ada 2 nilai. Nah, untuk menghitungnya, caranya kita langsung saja. Di sini ada 70. Yang ini ya, kita misalkan yang ini. 70. Caranya sama dengan, langsung tulis sini aja, sama dengan. Kemudian, tutup kurung. Haruskan tadi 70 nilainya urutan yang ke-5 sama 6. Berarti 5 ditambah 6. 5 ditambah 6. Tutup kurung. Dibagi 2. Karena jumlah dari 70 itu ada 2. Dibagi 2, enter. Oke. Sama seperti tadi, kita cari juga nilai yang 70. Berarti sama dengan, tutup buka kurung. 5 ditambah 6 dibagi 2. Enter. Nah, untuk nilai yang 75 tetap urutan yang ke-7. Cari 75 urutan yang ke-7. Dan 82 urutan yang ke-8. Dan 90 urutan yang ke-10. 85 ini salah. 85 urutan yang ke-9. Dan 82 itu urutan yang ke-8. Ini ada 65. 65 itu urutan yang ketiga. Oke. Selesai. Kita kuningkan biar nanti mudah dipahami ya. Bedakan warnanya. Oke. Dan sama seperti yang tadi, kita akan mencari nilai dari data X, data Y. Kita urutkan dari yang terkecil sama terbesar. Kita buat, kemudian kita copy. Kita pastekan di tabel yang lain biar lebih mudah. Kita paste. Oke. Kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini berubah ya. Tadi kita urutkan dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dari data Y ini berarti nilai 68 itu paling kecil dan yang paling besar itu ada 87. Sama seperti tadi. Oke, 68. Jadi 68 itu urutan yang pertama. Kemudian ada 70. Di sini 70 ada 3. Sama seperti tadi nilainya, berarti 2 tambah 3 tambah 4 dibagi berapa jumlah 70 ada 3 dibagi 3. Langsung saja rumusnya yaitu berarti sama dengan buka kurung. Haruskan tadi urutan yang kedua 3, 4. Kita tulis saja 2 ditambah 3 ditambah 4 tutup kurung dibagi 3. Langsung enter. Nah, nilainya 3. Oke, langsung saja, kita nggak perlu tadi, langsung terus manual aja. 3, 70 ini urutan yang ketiga, dan 70 lagi urutan yang ketiga. Kemudian 70 ini juga urutan yang ketiga. Oke, dan 74 tetap urutan yang kelima, tidak berubah jadi 3 ataupun sebagainya. 74 itu urutan yang kelima. Oke, kemudian ada 75 urutan yang ke-6. Terus ada 80. 80 di sini ada dua data sama seperti tadi rumusnya. Ini 80 ya. 80 sama dengan salah. Ya, bener. Di sini aja sama dengan buka kurung. Haruskan urutan 7 dan 8. Tulis 7 ditambah 8 tutup kurung dibagi 2. Bentar. Oke, 7,5. Ini juga nilai 80, langsung terus aja 7,5. Oke,
Dan nilai 87 itu urutan yang ke-10. Nilai 85 itu urutan yang ke-9. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari D. Mencari nilai D berarti ranking X dikurang ranking Y. Langsung saja klik ketik sama dengan, kemudian nilai dari ranking X dikurang ranking Y. Langsung enter. Oke. Langsung saja kita klik kursornya, kita langsung ke bawah, kemudian kita klik. Nah, ini nggak dapet ini ya. Kita buat aja sama dengan, kemudian ini dikurang ranking Y. Langsung enter. Kok enggak bisa? Kan harusnya rankingnya kita tulis manual aja nih karena tidak tahu ya. 7,5 kan, 7,5. 8 dikurang 7,5 itu sama dengan 0,5. Kita tulis manual aja. Pokoknya sama seperti tadi rumusnya. Dan untuk mencari nilai dari D kuadrat berarti nilai D dikali nilai D dikuadratkan. Langsung saja sama dengan nilai D dikuadratkan 2. Coba enter. Oke. Langsung saja kita tulis ke bawah. Nah, ini ada sesuatu sepertinya di sini. Keganjalan-keganjalan terjadi. Dari nilai tadi itu nomor 4 itu nilainya berarti 0,5 dikali 0,5 itu sama dengan 0,25. 0,25. Kita tulis manual aja. Oke, selanjutnya kita akan menjumlahkan nilai dari D kuadrat. Rumusnya sama dengan sum dari nilai 1 ini kita terus ke bawah, kita enter. Oke. Nilainya sebenarnya bukan 23,75 ya. Harusnya 2,4. Tadi kan ada kesalahan di nilai nomor 4 ini, tidak bisa dihitung atau value ya, tidak bisa pokoknya. Pokoknya kita jumlahkan, kalau kita jumlahkan secara manual itu nilainya 24. Tadi ada kesalahan di nomor 4. Jadi tidak hitung yang 0,25-nya. Oke, kita tulis saja 24. Selanjutnya, kita akan menghitung 6 dikali sigma D kuadrat. Langsung saja sama dengan 6 dikali nilai dari ini. Langsung enter. Oke, nilainya 144. Kemudian kita akan mencari nilai dari N dikali N kuadrat dikali 1. Nah, N tadi kan sama dengan, kita tulis saja sama dengan 10 N kuadrat. Berarti 10 pangkat kuadrat kemudian dikurang 1 tutup kurung enter. Yes. Nah, berarti 90. Kemudian kita masukkan ke rumus Spearman rank, yaitu 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Langsung saja di sini kita tulis nilai dari, kita tulis sama dengan, kemudian ini dibagi nilai dari ini. Kita klik enter. Oke. Kemudian kita akan menghitung nilai dari R tabel. Oke. Rumus tadi kan berarti sama dengan 1
dikurang nilai dari 6 dikali D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Enter. Nah, kita akan menghitung nilai dari, tadi kan sudah menentukan R tabel, sudah dapat. Nah, sekarang kita menentukan R tabel. Nah, untuk menentukan R tabel itu kita cek. Kalau tadi kan kalau di Precision Product Moment itu DF N dikurang 2. Nah, kalau dalam perban rank itu tidak dikurang 2. Berarti di sini itu N-nya 10. Langsung saja N-nya 10. Kita cari. Jika N-nya 10, kita menggunakan taraf signifikan 0,05%. Jika N-nya 10 berarti nilainya 0,632. Nah, langsung kita akan menghitung R hitung dan R tabel. Dari data atau nilai yang tadi kita dapat, di sini R hitungnya 0,54 dan tadi R tabelnya sesuai dengan tabel tadi itu adalah 0,632. Berarti itu R hitungnya 0,854 itu lebih besar dari R tabel 0,632, berarti nilainya itu H0-nya ditolak. Nah, berarti kesimpulannya itu terdapat hubungan yang positif antara hasil ujian statistik dan hasil ujian metodologi pendidikan. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya, Deka Sasmaini. Kepada Deka, saya persilahkan. Langsung saja, perkenalkan nama saya Deka Sasmaini dengan NIM 2020207032. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Rizky Dwi Apriana tadi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis kolerasi ganda. Kolerasi ganda itu digunakan untuk menguji hubungan dua atau lebih variabel independen X dengan satu variabel dependen Y secara bersamaan. X1 dan X2 diuji bersamaan dengan variabel dependen Y. Di sini ada rumus kolerasi ganda, yaitu dengan lambang R X1 X2Y sama dengan akar dari R kuadrat X1Y ditambah R kuadrat X2Y dikurang 2 dikali R X1Y dikali R X2Y dikali R X1 X2 per 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Keterangan Rx1 Rx2Y yaitu kolerasi ganda antara X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan Y. Sedangkan Rx1Y yaitu kolerasi produk momen antara X1 dengan Y. Rx2Y yaitu kolerasi produk momen antara X2 dengan Y. Rx1 X2 yaitu kolerasi produk momen antara X1 dengan Y. Adapun rumus F tabel dan F hitung. F tabel itu menggunakan rumus R kuadrat per K per 1 dikurang R kuadrat per N dikurang K dikurang 1. R itu adalah nilai koefisien kolerasi ganda. K artinya itu jumlah variabel bebas atau independen. N itu jumlah sampel. Dengan signifikansi pengujian F hitung lebih dari F tabel, maka signifikan. F hitung kurang dari F tabel, maka tidak signifikan. Adapun contoh soal, dilakukan penelitian ada tidaknya hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar dengan prestasi belajar statika mahasiswa semester 4 UIN Raden Patah Palembang. Carilah uji kolerasi ganda data tersebut. Dalam data, hasil tingkat percaya diri yaitu X, motivasi belajar atau X2, dan prestasi belajar yaitu Y. Di sini ada tabel 10 responden dengan nilai X1, X2, dan nilai Y. Bisa dilihat. Selanjutnya kita akan membuat tabel penolong untuk
mencari tingkat percaya diri X1, motivasi belajar X2, dan prestasi belajar statika yaitu Y. Kita akan mencari X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, X1, X2. Yang pertama kita akan mencari X1 kuadrat menggunakan rumus sama dengan klik X1 dikali X1. Enter. Dapatlah X1 kuadrat itu 25. Untuk mencari responden lainnya kita klik yang responden pertama, kemudian tarik ke bawah, kemudian enter. Dapatlah nilai X1 kuadrat 10 responden. Kemudian kita akan mencari X2 kuadrat. Sama seperti tadi, menggunakan rumus sama dengan klik X2 dikali X2. Enter. Kemudian klik respon pertama, tarik sampai 10 responden, kemudian dapatlah nilai X2 kuadrat dari 10 responden. Begitupun dengan nilai yang lainnya. Sama seperti rumus pertama. Setelah selesai, kita mencari nilai tabel penolong, maka kita akan menjumlahkan nilai tersebut itu. Kita akan menjumlahkan nilai X1 menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian klik nilai responden pertama sampai ke nilai responden ke-10, kemudian enter. Dapatlah jumlah nilainya, yaitu 33. Begitupun dengan nilai berikutnya. Sama dengan sum responden pertama, responden 10.
Setelah jumlah nilai responden dari 10 responden ini sudah dapat, maka kita akan mencari nilai rata-rata menggunakan rumus sama dengan average klik dari nilai responden pertama sampai ke nilai responden ke-10. Enter. Dapatlah nilai rata-ratanya yaitu 3,3. Berikutnya sama seperti rumus pertama tadi, yaitu sama dengan average, kemudian klik nilai responden pertama sampai ke nilai responden 10, kemudian enter. Begitupun dengan mencari nilai rata-rata Y, itu sama dengan F-frame, klik nilai responden pertama sampai ke 10. Setelah membuat tabel penolong, di sini kita akan mencari nilai Rx1Y menggunakan rumus N sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Kita akan menggunakan rumus yaitu sama dengan N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y. Hasilnya yaitu 180. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari akar dari N dikali sigma X1 kuadrat, sigma X1 kuadrat dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Menggunakan rumus sama dengan with N dikali sigma X1Y kuadrat dikurang sigma X1 dikurang dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Maka didapat hasil 190,263. Selanjutnya kita akan mencari hasil dari Rx1Y, yaitu dengan membagi kedua nilai ini. Dibagi, maka hasilnya yaitu 0,946059.
Selanjutnya kita akan mencari, kedua itu mencari nilai dari rumus R X 2Y N sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X2Y dikurang sigma X2Y dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, yaitu kita mencari sama seperti dengan rumus yang pertama tadi, yaitu sama dengan N dikali sigma X sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari akar dari N sigma X 2 kuadrat dikurang sigma X 2 kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, yaitu sama dengan akar, yaitu menggunakan square N dikali X2Y X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang Y kuadrat maka hasilnya yaitu 219,089. Kemudian kita akan membagi dari keduanya, yaitu 200 dibagi 219 0,89, maka jawabannya 0,912871. Selanjutnya kita akan mencari hasil dari rumus Rx1 X2 sama dengan N sigma X N dikali sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per akar dari N sigma X1 X2 dikurang sigma X1 kuadrat dikali N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat. Menggunakan rumus sama dengan akar dari, yaitu S squared
N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat sigma X1 kuadrat dikali N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat, yaitu 40 kuadrat. Maka hasilnya yaitu 208,4226. Untuk mencari hasil Rx1, X2, kita akan membagi dari kedua hasil ini, yaitu sama dengan 200 dibagi 208,4226. Dan jadi hasilnya 0,959589. Kemudian kita akan mencari hasil dari Rx1 X2Y akar dari R kuadrat X1Y ditambah R kuadrat X1Y dikurang 2 Rx1Y dikali Rx1Y di Rx2Y dikali Rx1 Rx2 per 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Kita akan menggunakan rumus, itu sama dengan Rx1Y kuadrat ditambah Rx dua Y dikurang 2 dikali Rx1Y dikali Rx2Y dikali Rx1 X2Y didapat hasilnya yaitu 0,07092. Kemudian kita akan mencari yang kedua, yaitu sama dengan 1 dikurang X12Y Rx1 X2 kuadrat. Maka didapatlah hasil 0,07919. Dari kedua hasil ini kita bagi
yaitu sama dengan akar dari, yaitu squid. Akar dari nilai yang atas dibagi dengan nilai yang bawah. Jadi hasilnya yaitu 0,946229. Tentukan nilai R tabel dan membandingkan dengan R hitung yang didapat. Dasar pengambilan keputusan R hitung lebih besar dari R tabel atau ada hubungan yang signifikan H1 diterima. R hitung kurang dari R tabel atau tidak ada hubungan yang signifikan H0 diterima. H0 ditolak. Dengan signifikasi 5% atau 0,05, kita akan mencari nilai DF 0,05. Kita akan mencari nilai DF sama dengan nilai DF itu adalah rumus dari nilai DF yaitu N dikurang K sama dengan N ada 10 dikurang nilai K itu ada 3 yaitu nilai variabelnya, jadi hasilnya yaitu 7. Bagaimana kita mencari R tabel? Kita akan melihat tabel R tabel yaitu dengan tingkat signifikan diuji dua arah yaitu 0,05 yang telah ditentukan tadi 0,05 dan DF hasil DF itu hasilnya 7 dan hasil R tabel yaitu 0,664. Jadi DF sama dengan 0,6664 atau R tabel sama dengan 0,664. Sedangkan R hitung sudah didapat tadi yaitu 0,908. Artinya R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,908 lebih besar dari 0,664. Artinya ada hubungan yang signifikan hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak. F hitung sama dengan 16,4892 F tabel yaitu nilai DF, mencari nilai DF N1 sama dengan rumusnya K dikurang 1, K itu nilai variabelnya tadi ada 3, dikurang 1 yaitu 2. DF N2 yaitu N dikurang K. N itu tadi adalah nilai respon yaitu 10, K nilai variabel itu 3, jadi hasilnya 7. Untuk mencari F tabel kita bisa melihat titik persentase distribusi F untuk probabilitas 0,05. Jadi DF N1 yang itu hasilnya 2 dan DF N2 yang itu hasilnya 7. Jadi F tabel dapatnya 4,74. Jadi F hitung lebih besar dari
F tabel. 16,4892 lebih besar dari 4,74. Artinya data tersebut signifikan. Kesimpulan jadi R hitung lebih besar dari R tabel. F hitung lebih besar dari F tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada hubungan secara simultan dan signifikan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar statistika mahasiswa semester 4 UIN Raden Fatah Palembang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.